Oke, balik lagi sama gue Steven, dan hari ini gue balik lagi mau nge-review mobil yang klasik lagi di bawah tahun 2000-an seperti biasanya. Dan di sebelah gue ini nih ada mobil yang spesial banget. Yang punya juga kalian juga udah tahu pasti. Tapi ini mobil belum pernah di-review di mana-mana. Nanti pas test drive, pas driving experience gue bakal kasih tahu siapa yang punya. Oke, jadi di sebelah gue ini adalah Toyota Celica. Dia ini produksinya tahun 82. Mobil ini diproduksinya itu dari tahun 82 sampai 85, cuman 3 tahun aja. Dan ada beberapa jenis bodi. Yang mau gue review ini adalah liftback coupe. Ada juga yang coupe, tapi yang ini adalah liftback coupe. Oke, sekarang dari dimensinya itu panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,6 dan tingginya itu kurang lebih di 1,3. Mobil ini pakai mesin cc-nya itu kapasitasnya 2000 dengan transmisi 5 percepatan. Oke, sekarang kita bahas tampang depannya yuk. Kalau menurut gua tampang depannya itu culun sih ini mobil. Cuman ada beberapa fitur unik. Ada satu fitur unik di depan ini. Apa? Itu lampunya. Lampunya itu pop up, tapi dia pop up-nya bukan yang biasanya kan kalau pop up itu begini ya. Nah, ini pop up ke depan, lampu depannya nih. Nah, terus yang unik lagi adalah kalau kalian belum tahu, Celica itu lambangnya sebenarnya angsa. Kalau Celica yang terbaru itu lambangnya udah Toyota. Tapi kalau misalkan Celica lama, itu lambangnya ini, burung angsa. Jadi di depan itu sama sekali nggak ada logo Toyota atau tulisan Toyota. Terus yang unik lagi, ini kalau kalian lihat, lampu depannya tuh kalau misalkan ini nggak aktif ya, tidak nyala itu dia kayak landai gini nih, rada-rada miring. Terus di sini grillnya standar ya, 3 garis gini, terus ada meshnya juga di dalam yang cukup gede. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah kondisinya. Semua kondisinya ini masih mulus dan parts-partsnya itu masih original. Ini lampunya juga masih Koito ya. Lampu utama dengan lampu sennya ini masih Koito. Udah, paling itu doang yang bisa gue bahas dari depan. Sekarang kita lanjut bahas bagian sampingnya. Nah, kalau dari samping ini nih, gue demen nih ngeliatnya. Body-body yang mengotak gini tuh gue demen. Tapi berbeda ya kalau misalkan tampang depannya culun. Kalau kita lihat dari samping, mobil ini tuh keren banget. Jadi semuanya yang ada di sini serba mengotak. Dan belakangnya itu kan beda ya. Ini versi liftback. Jujur kalau gue pribadi, gue lebih suka yang versi liftback daripada yang versi coupe. Kita bahas ya dari sampingnya. Ini velg udah diganti, nggak standar nih. Dia pakai SSR MK3, ring 15, lebar 6,5 rata. Terus di sini udah ada, ini gue nggak tahu ya, ini standarnya apa tambahan. Ini antena nih, dikasih pengikat di sini 2. Terus spionnya ini kayak plastik, cuma bentuknya unik nih, senada banget sama bodinya. Nah, terus di samping ini lagi yang unik adalah handle pintunya. Kalau misalkan mobil-mobil biasa, handle pintunya kan kita pegangnya ke atas ya, atau tarik ke belakang. Tapi ini tarik ke belakang juga, cuma begini nih, dia nyamping. Nah, dan kalau coupe-coupe zaman dulu, itu kalau misalkan kita buka kaca sampingnya, ininya masih belum naik turun. Kalau mobil-mobil sekarang kan coupe itu ya frameless, cuman ininya udah naik turun nih kacanya kalau dibuka dan ditutup. Terus di sininya ada lagi lambang Celica. Ini angsa ya kalau kalian perhatiin. Di sini ada tangki bensin dan di samping sini yang lucunya ada marker juga nih. Cuma markernya itu dikasih kayak bodinya tuh kayak ada tambahan daging gitu. Jadi kelihatannya lebih nonjol. Udah, dari samping paling gue bahas itu aja. Sekarang kita lanjut bahas ke belakangnya yuk. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa gue bahas dari belakang, tapi looks-nya mobil ini di bagian belakangnya tuh gue demen banget. Sekilas gitu ya, kok lampu-lampunya gitu kayak Testarossa ya. Kalau misalkan kita lihat nih kotak-kotak begini, terus banyak gotnya nih. Dia nggak rata, ada gotnya juga. Dan kaca belakangnya itu ini gede banget. Walaupun posisinya landai, tapi ini kaca belakangnya gede. Dan mobil ini udah dilengkapin juga sama wiper belakang. Cuman di belakang sini ada satu hal yang unik. Kenapa? Kalau misalkan kita perhatiin, lampunya itu mereknya Stanley.
Kan aslinya kalau Toyota itu adalah Koito, kalau misalkan Honda itu Stanley. Ini Toyota, tapi lampu belakangnya itu adalah Stanley. Terus ini udah ada tambahan ya, sensor parkir udah ditambahin. Ini buat nerangin lampu untuk plat nomornya, dia adanya di bumper nih. Jadi ngadep begitu. Udah sih, paling dari belakang begitu aja, tapi overall gue demen banget looks dari belakang mobil ini. Yuk sekarang kita lihat kapasitas bagasinya kayak gimana. Bicara kapasitas bagasi di mobil ini emang kita nggak bisa berharap banyak. Karena sebenarnya bagasinya itu lebar ya. Cuman tingginya itu dia nggak tinggi. Jadi mungkin kalau misalkan kalian taruh koper, itu mesti ditidurin. Nggak mungkin untuk diberdiriin. Karena tingginya itu nggak terlalu tinggi. Nah di bagasinya ada apa aja? Sekarang kita cek. Ini standarnya dia udah dapat karpet. Terus udah ada ban serepnya. Ini ban serepnya ini jadi makan sedikit kapasitas bagasi karena dia rada nonjol nih posisinya. Terus di sampingnya ini ada tempat penyimpanan. Nah ini buat naro-naro nih bisa. Oke. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi. Nah, ini juga ada tempat penyimpanan. Samping sini. Nah, tadi di bawah tempat penyimpanan yang di sebelah kiri, di sini di bawahnya bisa dibuka lagi nih. Ini buat air wiper belakang nih. Jadi kalau mau ngisi air wiper belakang itu, dia ada di belakang ya ngisinya. Oke. Secara keseluruhan belakangnya seperti itu dan mobil ini udah ada tonneau covernya nih. Walaupun masih kayak kain ya, bukan yang keras gitu. Ini kayak masih kain. Sekarang kita lanjut bahas ke interiornya yuk. Oke, ini gue mau coba duduk di Celica liftback di belakangnya ya. Ini jujur menurut gue buat anak kecil juga, ini posisi duduknya gue. Ini buat anak kecil juga kayaknya gak wajar sih. Ini sempit banget bener. Mungkin kalau misalkan kalian taruh-taruh barang belanjaan itu masih oke. Cuman di sini kalau untuk orang setinggi gua 180 ini nggak bisa. Ini kaki gua aja ngengkang ya. Kalau gua paksain begini kayak nggak muat deh. Ini ngengkang nih. Tapi yang gua demen di sini adalah duduk di sini tuh enak. Joknya tuh empuk. Terus bahannya itu bagus. Bahannya ini menurut gua bagus sekali. Dan duduk di sini tuh enak gitu. Senderan belakang sama di pantatnya tuh enak. Ini empuk. Dan headrestnya dia masih yang tipenya nyatu ya. Belum yang terpisah kayak yang jok depan. Ini nyatu. Ini juga kayak formalitas soalnya kalau kita duduk nggak bisa lah buat nyenderan. Headroom juga ini tipis sekali. Legroom jangan ditanya. Udah di belakang sih cuman ada itu aja. Nggak ada yang bisa gue bahas lagi. Tapi highlightnya di sini adalah joknya kualitas penutup joknya itu bagus dan jok ini didudukinnya tuh enak. Sekarang kita lanjut bahas interior depan, habis itu langsung ke driving experience. Oke, ini kita bahas door trimnya ya. Door trimnya itu materialnya enak nih, empuk. Kayak mungkin jalan juga nggak terlalu ribut kali ya. Ini kedap kayaknya harusnya. Terus di sini materialnya sama kayak yang di jok belakang. Enak. Ini kualitas materialnya tuh bludrunya enak banget. Dan ini handle-nya bikinnya kelihatannya niat banget ya, solid Toyota. Dan ini juga empuk, soft touch. Nah, ini handle buat pintunya, central lock-nya ada di sini nih. Terus untuk naik turunin kacanya dia belum ada power window, di ini masih manual, engkol. Dan di bawahnya ini udah ada kayak bludru. Ini bludru kasar. Nah, ini yang ngemple-ngemple ini sebenarnya ini adalah door pocket nih. Ini lagi mau diperbaikin rencananya. Ini belum ada waktunya juga nih. Jadi ini sebenarnya door pocket ya yang di sini. Kita bahas ya yang ada di sini. Di sini ada kisi AC. Cuman yang unik kisi AC-nya itu ini vertikal. Karena kebanyakan kalau mobil-mobil pada umumnya itu horizontal, dia ini vertikal ya. Terus, nah ini nih, ini tulisannya oil change.
Terus ini kali 100. Jadi mungkin kalau misalkan gue nggak tahu sih jujur ini cara makainya gimana. Cuman mungkin tiap kali per 100 ininya dinaikin 1. Jadi buat ngingetin kita buat ganti oli nih. Nah, buat kalian yang emang tahu ini gunanya buat apa, boleh dong tolong tulis di kolom komen. Ini nih. Terus di bawahnya ini ada dimmer. Ini ada dimmer ya. Terus di sini ada speaker. Ini speaker, ini buat ngebuka kap mesin. Dan ini tambahan nih. Cuma belum tahu nih fungsinya buat apa nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian konsol tengahnya kayak gimana. Sebelum gua mau ngebahas interiornya ini gua kasih tahu dulu yang udah nggak standar ini steer, shift knob, sama ini tambahan Blaupang Cobra. Terus yang menarik lagi, tadi yang di sebelah kanannya itu ada oil change, yang sebelah kirinya ini ada wiper nih. Wiper yang untuk belakang ya, mengaktifkan wiper yang belakang. Terus di sini udah ada untuk defogger juga nih, aktifinnya ada di sini juga fiturnya. Nah, seperti biasa mobil Jepang ini kiri dan kanan, kiri buat wiper depan, dilengkapi dengan intermittent. Di sebelah kanan ini buat lampu, pengaturan lampu. Terus untuk pengaturan setirnya itu ini baru tilt. Ini cukup jauh ya ngaturnya, bisa lumayan enak. Oke, terus di sini ini kisi AC masih sama kayak yang di samping, ininya vertikal. Terus ini untuk pengaturan AC-nya juga masih Toyota zaman dulu ya. Di sininya ada aksen silver. Ini di DX gue juga begini nih. Aksen silver terus tinggal digeser-geser ke kanan. Nah, ini head unit. Oh, sama head unit. Head unitnya ini juga udah nggak standar nih. Udah diganti. Udah ada untuk lighter juga. Nah, asbaknya ada di bawah nih. Cukup gede ya asbaknya. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Ini ada tombol untuk mengaktifkan AC nih. Terus kita lanjut ke sininya. Sininya di bagian konsol tengah yang sininya nih kayaknya ini udah nggak ori. Kenapa? Karena ini ada tombol power window 2. Karena di sini kan standarnya dia masih manual ya. Nah, terus udah ada tempat untuk koin. Cuman ini koin gopehan. Taruhnya mesti miring, bro. Kalau tegak lurus dia nggak muat. Nah, ini mesti miring. Udah. Sama di kita lihat lacinya ya. Ini kapasitasnya standar. Terus kayak mobil-mobil zaman dulu ya, cup holdernya taruh di sini. Padahal nggak guna. Kalau misalkan kita taruh juga pasti tumpah sih kalau taruh gelas atau cup di sini. Sorry. Oke. Nah, terus di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka, nggak terlalu besar. Kita lanjut ke atas ya. Atas ini sun visor, belum ada cermin ataupun lampu. Udah sih overall paling itu aja yang bisa gue bahas. Oh, sama di ini nih, armrestnya. Armrestnya ini ada tempat penyimpanan. Ini cukup gede. Armrestnya. Udah, paling itu aja. Sekarang kita lanjut yuk ke driving experience-nya kayak gimana nih mobil. Harusnya sih enak, karena posisi mengemudinya itu luar biasa sempurna sih menurut gue ya. Untuk mobil sport. Yuk. Oke, jadi first impression gue nyetir mobil ini, jujur posisi duduknya tuh enak banget. Enak banget. Kaki lu selonjor, joknya empuk, lebar juga. Aduh, kayak meluk badan gitu. Oke, wah, koplingnya tinggi juga nih. Nah, ini mobil kalau kalian tahu Uya Kuya, pasti tahu lah ya. Itu sultan banget. Ini dia yang punya, itu Uya Kuya yang punya mobil ini. Nah, gue denger sih mobil ini katanya mau dijual. Harganya berapa? Kalian langsung kontak ke Revo aja. Nanti Instagramnya gue bakal kasih di bawah. Kalau kalian tertarik. Ini mobil juga ya namanya mobil-mobil klasik kayak gini, tetap menurut gue investasi ya. Harganya mungkin akan naik lagi karena mobilnya juga jarang. Habis itu udah nggak diproduksi pula. Wow, enak loh ini mobil. Gasnya itu responsif, terus setirnya itu lumayan direct. Nah, sama bicara
visibilitas di mobil ini menurut gua enak. Semuanya kacanya gede, terus pilar A-nya ini juga kecil. Ke belakang juga walaupun posisinya landai, tapi tetap terlihat jelas sih. Dari kiri ke kanan gitu lengkap. Oh, sama mobil ini knalpotnya kan udah diganti. Jadi kalau kalian knalpotnya masuk ke audio, suaranya agak berisik karena memang knalpotnya udah nggak standar nih. Tapi enak loh, ini jujur nyetir mobil ini tuh enak banget. Dan kondisi mesinnya itu masih seger lah ibaratnya. Wow, enak guys nyetir mobil ini. Tapi yang gue paling demen dari ini mobil sih, sekali lagi, kalau kalian emang ada temen atau memang pengen coba mobil ini, cobain deh posisi duduknya. Bener-bener perfect. Dan kondisi mobil ini sih overall bagus ya, walaupun ada beberapa bagian yang emang mesti dirapiin, kayak tadi tuh door trim itu mesti dirapiin juga. Tapi overall keadaannya tuh bagus. Cat juga ini udah repaint. Repaintnya tuh bukan repaint sembarangan, ini repaint bagus. Nah jadi impresi gua buat mobil ini, minusnya itu menurut gua ya, minusnya itu menurut gua cuman di tampang depannya aja. Tampang depannya tuh menurut gua jujur ada culun, tapi bagian samping dan bagian belakang tuh bagus. Driving experience-nya itu positif. Gue juga jujur pertama kali nyobain ini mobil dan gua suka banget nyetir ini mobil karena posisi mengemudinya tuh ideal lah, ideal. Buat gue ideal. Terus kaki kita juga selonjoran. Udah sih paling overall review gue itu aja soal mobil ini. Kualitas dashboard juga ini bagus ya. Sekali lagi thank you buat Mas Uya Kuya nih yang udah minjemin mobilnya buat di review. Sekali lagi thank you. Dan untuk bicara harga pasaran mobil ini itu gelap karena ya balik lagi, kalau orang beli mobil seperti ini tuh dengan alasan emosional gitu. Jadi mungkin harga itu urusan kesekian. Nah sekali lagi mobil ini dijual, dan kalau bagi kalian yang tertarik boleh langsung hubungi ke Revo. Paling itu aja review gue buat mobil ini. Thank you buat yang udah nonton, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. See you on next video. Adios.